Shalom, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry, dalam pelayanan kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin terjadi atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Dan kami yakin di channel ini, semua yang Kau utus untuk melihat, untuk menjadi pelihat atau menjadi subscriber, semuanya atas tuntunan-Mu. Dan Kau sendiri yang menjamah mereka. Inilah jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang menuntun mereka. Tuntun mereka dalam kasih dan anugerah-Mu, sesuai firman-Mu ini menjadi rema-rema atas setiap kehidupan daging mereka. Dan kami yakin Kau yang mengawali dan mengakhiri terjadi sesuai apa yang Kau mau atas setiap kehidupan mereka. Karena tanpa Engkau yang bekerja, kami tidak bisa menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami terima yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kemuliaan namamu saja. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa pada saat pagi hari ini, subuh ini ya saudara, ini biarlah orang-orang ya biasanya mendekati subuh ya, tetapi setelah doa ya toh memuji nyembah Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya, ya saya upload lagi saudara. Kalau Tuhan tidak mengatakan sesuatu sama saya, ya saya nggak akan menyampaikan firman Tuhan ya saudara. Ini firman terjadi dalam setiap kehidupan saya, ya firman-firman yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya dan sudah saya lakukan. Dan itu harus saya ceritakan pengalaman dengan firman ini, gitu loh saudara. Makanya Tuhan itu baik ya. Saya itu dulu ya sudah dipanggil Tuhan sebetulnya untuk menjadi hamba Tuhan, tapi sering melarikan diri saudara. Ya, tapi nggak usah dibahas lagi. Yang jelas saat ini Tuhan sudah memberikan medianya untuk saya menyampaikan firman Tuhan ya. Yang perlu saudara-saudara kasih dan saudara cintai di dalam Yesus Kristus Tuhan ya. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita ya. Jadi kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan ya saudara. Makanya daripada itu jangan melihat yang menyampaikan saudara. Apa yang saya sampaikan, firman Tuhannya ini yang diterima dan langsung komunikasi dengan Tuhan sendiri. Ya, datanglah kepada Allah sendiri. Karena setiap orang itu akan dihakimi sesuai perbuatannya. Bukan karena hamba Tuhan saudara-saudara masuk surga. Ya toh, bukan karena perkataan hamba-hamba Tuhan saudara masuk surga, tapi karena firman Tuhan. Saudara menjadi pelaku firman Tuhan itu saudara masuk kerajaan surga. Ya, jangan melihat yang menyampaikan, karena yang menyampaikan itu cuma sarana yang Tuhan pakai, dan hikmat-hikmat yang muncul dari hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan, bukan karena orangnya itu pinter saudara, enggak. Karena yang ngasih hikmat kepinteran itu Tuhan. Jadi kayak saya gini bisa ngomong, bisa cerita tentang firman Tuhan yang sudah saya alami, itu semua karena hikmat Tuhan, karena Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa saudara. Saya cerita seperti ini. Dan karunia orang itu beda-beda, masing-masing talentanya dan saling melengkapi. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi fokusnya jangan sama hamba Tuhan. Sekali lagi saya katakan, fokusnya jangan kepada saya sang pembicara. Ya, biarlah fokus kita itu kepada Tuhan. Dan kita nanti masing-masing setelah kita dengar firman Tuhan, renungkan, ya toh, minta pertolongan Roh Kudus supaya dituntun dalam roh yang sama melalui Roh Kudus, supaya bisa sehati sepikir untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang berbeda karunia saling melengkapi untuk kemuliaan kepala. Nah, kalau kita mau memuliakan kepala, kepalanya Kristus, ya berarti kita harus pakai tubuh ini berjalan sesuai dengan pikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, dan perkataan Kristus. Gitu loh maksudnya saudara. Kita ini kan semua cuma anggota-anggota tubuh Kristus. Gak berhak untuk berpikir sebetulnya. Gak berhak untuk berkata-kata.
Ya, penglihatan kita masih penglihatan dosa. Ayo hati-hati. Yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang didelok masih banyak yang tidak benar. Ya toh, film-film porno, gadis-gadis seksi, ya toh. Terus penglihatan apa lagi? Yang hawa nafsu semua. Dengar perkataan-perkataan yang jorok, bukan firman Tuhan, sehingga imannya tidak tumbuh. Perkataan-perkataan kotor, karena pikiran-pikiran kotor. Setelah mata memandang terbohongi oleh apa yang ia pandang, pikirannya langsung gini, waduh yo cewek iku cuwate ini jadi bojoku, padahal wis duwe bojo. Nah, masih memikirkan hal-hal yang dosa-dosa seperti itu. Saya ingatkan ya saudara, ini maaf nih, saya ingatkan nih. Saya terus terang nggak mau ngoreksi kesalahan orang ya. Saya ingatkan aja, kalau kalian mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas setiap hidupmu, ya toh, tetapi kalian masih berbuat dosa, sampai ini orang ngajeni Gusti Allah, tidak mengajeni Tuhan Yesus Kristus, tapi sampean itu memalukan nama Tuhanmu sendiri. Ya, ini ben pedes saya firman Tuhan. Tapi biasanya wong-wong lek pedes-pedes iki kapok lombok, saudara. Malah suka nanti akhirnya ya sama firman Tuhan ya. Tambah cinta sama Tuhan, ditegur sama Tuhan, pedes-pedes mereka akhirnya bisa sadar dan bertobat. Tapi kapok lombok. Lek untuk firman Tuhan sing berat-berat gitu jadi sewenang tambahan. Oh iya, aku semakin ngerti. Makasih ya Tuhan, ampuni aku dosaku dan hidup dalam kebenaran. Ya, ayo kembali ke jalan Tuhan ya. Nanti kelamaan wis. Ayo kita bahas saja firman Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan ini. Kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 saudara. Ya, saya bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Tuhan inginkan kita akhirnya, saudara-saudaraku. Ini saya bahas nih, kata-kata akhirnya itu biasanya kayak surat wasiat ini loh. Ini pesanku sing terakhir. Akhirnya, ini kan poin terakhir Tuhan katakan, bersukacitalah. Bisa enggak kita bersukacita? Ya bisa, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya gimana untuk bersukacita? Nah, kita baca dulu ya. Di dalam kerajaan Allah ya. Nanti dibaca ayatnya, saya lupa ya. Ayatnya di mana ya? Saya sergap baca firman Tuhan, buka ayatnya, nanti ditulis di Google, lihat di Alkitab, dibuka ayatnya tentang kerajaan Allah. Nanti kan keluar ayatnya ini ya. Gini intinya, kerajaan Allah itu bukan berbicara masalah makanan dan minuman, tetapi berbicara masalah kebenaran, sukacita, ya toh, dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, syaratnya di sini akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Kalau kita mau bersukacita, kita harus hidup benar dulu. Harus berjalan dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah maksud saya. Firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu berbicara masalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita mau bersukacita itu gampang saudara, hidup yang benar. Saya kasih contoh ya. Kalau anak saya ulangan ya, anak saya ini saya berperanan sebagai anak lah ya mamanya. Saya ulangan dapat 100. Kan ini nggarap bener. Ini belajar hidup dalam kebenaran ya maksudnya. Saya nggarap soal bener semua dapat 100. Saya seneng enggak saudara? Ya seneng loh. Nah, pada gitu saya juga damai sejahtera. Setelah saya ngalami sukacita, saya ngalami damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena saya nanti kalau laporan ke orang tua itu ayem, gak takut saudara. Karena saya berjalan dalam kebenaran. Garap soal ini dapat 100. Ya toh? Seneng, sukacita. Aku haleluya, puji Tuhan dapat 100 nilaiku. Aku gak takut. Aku ngalami damai sejahtera. Karena nanti kalau ketemu orang tua, daripada saat aku nilaiku jelek, nilaiku 0 mamane, nilaiku 5 apa 4, betul separuh mamane 50 lah gitu.
Kan ada rasa nggak damai sejahtera karena saya melakukan kesalahan meskipun itu kecil loh saudara. Nilainya nggak 100 loh. Tapi kalau nilainya 100 mesti sukacita. Mesti nggak takut sama orang tua. Tinggal malah nagih, minta hadiah. Bener nggak saudara? Sama orang tua. Nah ini loh saudara yang dikasih Tuhan. Ayo hidup bener sih. Lek kamu hidupmu tidak benar, kalau hidupmu tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera, berarti hidupmu tidak berjalan dalam kebenaran. Nah itu tadi contohnya seperti itu saudara. Garap soal untuk 100 itu akan lebih bangga dan akan lebih senang dalam diri kita, ya toh. Dan damai sejahtera itu akan mengikuti kita, nggak takut sama orang tua. Ditanyai piro, dapat 5 bu nilainya. Lah itu damai sejahtera hilang. Sukacita ya gak pati ya dapat 5 tok saudara. Lah kalau di dalam pertandingan umpamanya, dalam olahraga umpamanya, juara 2 ya bahagia, tetapi tidak sebahagia yang nomor 1 saudara. Bener ya? Terus hadiahnya itu pasti lebih besar yang nomor 1 daripada yang nomor 2. Ya, jadi kita hidup di dalam kebenaran. Itu nanti pasti mengalami sukacita damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus, nanti dapat hadiah dari Tuhan, enggak saudara? Pasti diberkati saudara. Hidup kita pasti diberkati. Jangan khawatir, jangan minta-minta. Ya, kita itu sebetulnya nggak perlu minta tolong kepada sesama, tapi bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa, ya toh, minta tolong sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberkati, menolong kita sesuai tuntunan Tuhan. Kalau kita mencari pekerjaan, ya toh, kalau kita menemui seseorang, itu berdasarkan bukan tuntunan Roh Kudus saudara. Kalau Roh Kudus itu, kalau dari Tuhan itu Tuhan mengirim berkatnya. Nah ini saya ajari saudara, itu pengalaman saya saudara. Saya nggak pernah minta-minta, ya saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan tunjukkan seperti Tuhan Yesus gitu loh. Kalau datang kepada Bapa itu ya minta petunjuk Bapa gitu loh, bukan minta kepada sesama manusia. Enggak, Tuhan Yesus enggak pernah datang ke sesama manusia. Apa tulung ngono aku enggak pernah. Enggak pernah minta-minta. Tuhan Yesus itu selalu memberi pertolongan, selalu memberi solusi, memberi jalan keluar dalam pelayanannya di dunia ini. Lah Tuhan Yesus kan ngomong, kita itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus